Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 13 September, judul renungan kita, Mengampuni. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 13 bagian kedua. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Sekarang kita siap untuk melihat bagian kedua dari ayat saling mengampuni, yaitu bagian yang berbicara tentang mengampuni. Mengampuni sama sekali berbeda dengan memaafkan. Salah satu masalah utama yang dimiliki banyak orang dalam memaafkan adalah bahwa mereka mengira memaafkan berarti memaklumi dan mengatakan tidak apa-apa. Ini tidak baik. Dosa tidak pernah baik-baik saja. Mungkin ada berbagai macam keadaan yang meringankan. Kita mungkin memiliki kelemahan yang menyulitkan, tetapi dosa adalah perusakan terhadap jalinan kasih yang darinya Allah menciptakan alam semesta, dan itu tidak dapat diabaikan. Dosa harus diperbaiki. Yesus adalah satu-satunya yang dapat melakukan perbaikan itu, dan itu dilakukan dengan metode pengampunan. Memaafkan membutuhkan 3 langkah. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita telah terluka, bahwa orang lain telah mengoyak hati kita dan berhutang budi kepada kita. Orang Kristen cenderung mengabaikan bagian ini. Dalam sebuah keinginan yang jujur untuk cepat mengampuni, seperti yang diminta oleh ayat di atas, kita mungkin mencoba berpura-pura tidak ada hal buruk yang terjadi. Nah, maka masalahnya perlu dilihat dengan jernih. Jika itu benar-benar bukan hal yang buruk, maka itu bukanlah dosa dan tidak perlu diampuni, tetapi dapat dimaafkan dan ditanggung. Jika itu adalah dosa, maka itu adalah hal yang buruk sekecil apapun itu. Akuilah itu, sebutkan pada diri sendiri dan pada Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa orang lain tidak dapat pada kenyataannya memperbaiki air mata. Itu bukan kemungkinan manusiawi. Mungkin ada restitusi. Jika dia mencuri dari Anda, dia dapat mengembalikannya atau membayar Anda kembali atau bahkan menambah kerugian. Tapi dia tidak bisa kembali dan tidak mencuri dari Anda. Sudah selesai. Yang ketiga, kita harus menyadari siapa yang dapat memperbaiki air mata. Tuhan bisa, dan itu terjadi melalui pengampunan yang selalu datang darinya. Jadi, kita menyerahkan orang tersebut dan dosanya kepada Tuhan, dan kita memilih untuk melepaskan utang tersebut. Ini adalah bagian yang sulit. Begitu sulitnya, sehingga orang-orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk belajar bagaimana melakukan hal yang satu ini. Kita akan melihat lebih dekat pada langkah ketiga ini dalam renungan berikutnya. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Pengobat robekan dalam ruang dan waktu dan hati manusia, perbaikilah robekan dalam hati saya. Tunjukkanlah kepada saya keajaiban pengampunan-Mu kepada saya, dan bantulah saya untuk meneruskannya. Tunjukkanlah kepada saya jika ada seseorang yang perlu saya ampuni, dan berikanlah kepada saya kejujuran untuk melakukan ketiga langkah tersebut. Tangan saya di dalam tangan-Mu. Amin.